Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama kami wasiatkan terutama untuk diri kami dan kepada setiap orang yang mendengarkan khutbah ini agar marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nikmat yang terbesar atau nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang mukmin adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid dan nikmat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ini Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Adapun dunia Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, baik yang dicintai maupun yang tidak dicintainya. Allah memberikan dunia ini kepada mereka semuanya. Sedangkan hidayah, petunjuk, iman Allah berikan hanya kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagikan kepada kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagikan kepada kalian rezeki-rezeki kalian. Ini menunjukkan bahwa dalam hal berkaitan dengan akhlak sama halnya dengan rezeki. Ada di antara manusia yang rezekinya banyak, ada di antara manusia yang rezekinya sedikit. Demikian pula akhlak. Ada di antara manusia yang akhlaknya luar biasa mulianya, dan ada pula di antara manusia yang akhlaknya kurang, bahkan akhlaknya bejat. Karena Allah membagi akhlak itu sebagaimana Allah membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dan bahwasanya Allah memberikan dunia ini kepada siapa yang dicintainya dan kepada siapa yang tidak dicintainya. Artinya dunia Allah berikan merata, orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya. Namun kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala yu'til imana illa man ahabba. Dan Allah tidak memberikan iman itu kecuali kepada hamba yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang mendapatkan hidayah berupa iman dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pertanda yang baik, satu sinyal yang baik dari Allah kepada hambanya bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah menghendaki atau Allah mencintai hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidayah adalah sesuatu yang mahal. Hidayah Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang khusus. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa di antara hamba-hambanya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah zat yang memiliki karunia yang agung. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu bagaimana sikap seorang mukmin dalam hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama adalah tentunya dia hendaknya selalu dan terus memohon hidayah itu kepada Allah Ta'ala. Agar hidayah itu tetap padanya. Dan ini telah diajarkan oleh Al-Quranul Karim kepada kita. Dan inilah yang kita amalkan sehari-hari. Dalam sholat kita, setiap rakaat kita membaca, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah pada aku jalan yang lurus. Arti dari ayat ini adalah tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian agar seorang tetap di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia membekali dirinya setelah iman yang ada pada dirinya dengan dia terus belajar akan Islam ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Mereka datang di majelis beliau. Mereka orang-orang yang haus pada ilmu dan mereka menuntut ilmu di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ilmu seorang menjaga hidayah itu. Dengan ilmu seorang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu seorang mengetahui mana syirik dan mana tauhid. Dan ilmu seorang tahu mana sunnah dan mana bid'ah. Dan ilmu seorang mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Maka ilmu adalah sebagai penjaga seorang dalam dia berpegang pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar seorang tetap di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melaksanakan apa atau hidayah yang telah sampai kepadanya, ilmu yang telah sampai kepadanya. Karena inti dari ilmu itu adalah untuk diamalkan. Ilmu tidak sekedar untuk dipelajari, ilmu tidak sekedar untuk dipamerkan kepada umat, kepada masyarakat atau pada orang-orang jahil bahwa seorang berilmu dia mempunyai ilmu, tapi ilmu adalah untuk diamalkan. Inilah yang dilakukan oleh para salaf dahulu, para ulama-ulama salaf, para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Setiap ilmu yang mereka peroleh, mereka amalkan, mereka wujudkan dalam perlakuan mereka sehari-hari. Karena salah satu penjaga hidayah adalah dia mengamalkan petunjuk yang atau ilmu yang telah sampai pada seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah apabila seorang ingin agar dia tetap di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia meyakini bahwa hidayah itu adalah karunia dari Allah. Hidayah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang tidak akan mendapat hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Sebagaimana ungkapan yang dikatakan oleh Nabiullah Syuaib alaihissalam. Beliau mengatakan kepada kaumnya, "Wa ma taufiqi illa billah." Aku tidak mendapat taufik kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah harus disyukuri, harus dijaga. Bagaimana mensyukuri hidayah Allah itu? Dan terus kita memeliharanya. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, aku akan menambah kepada kalian. Maka seorang yang bersyukur pada Allah dan hidayah yang sampai padanya, Allah akan menjaga hidayah tersebut pada dirinya. Bahkan Allah akan membukakan baginya jalan-jalan untuk dia melaksanakan hidayah itu, mewujudkan hidayah itu sampai akhir kehidupannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh
berupaya untuk mendapatkan ridho kami. Sungguh kami benar-benar akan membukakan bagi mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hidayah juga ada di antara manusia yang terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang menghalangi seorang hamba dari hidayah Allah taala adalah karena kejahilan. Kejahilan, dia memeluk Islam tetapi dia tidak tahu tentang apakah Islam itu yang sebenarnya. Islam hanya ibarat nama yang tertera di atas kartu tanda penduduknya, sehingga dia tidak peduli dengan Islam, dia tidak peduli dengan agamanya. Maka ini salah satu penyebab seorang mendapatkan atau terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mustahil dan mudah dia akan meninggalkan agama Allah. Dia murtad keluar dari agama Allah Ta'ala, waliyadzubillah, na'udzubillahi min dalik. Kemudian di antara penghalang yang menghalangi manusia dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah karena al-kibru, yaitu karena takabur, karena sombong, karena angkuh. Karena keangkuhan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran setelah datang kebenaran padanya, dan meremehkan orang lain, merasa diri lebih, merasa diri bahwa dia adalah yang terbaik, sehingga dia terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala karena keangkuhan yang ada pada dirinya. Dan ini adalah yang pertama kali dilakukan dalam pelanggaran makhluk Allah, yaitu iblis alaihi laknatullah. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong, kibir, padahal dia tahu kebenaran bahwa perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, untuk menghormati Adam. Tapi karena keangkuhannya, karena kesombongannya, dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu kebenaran itu datangnya dari Allah taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, itu untuk menghormati Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, karena dia meremehkan yang lainnya, yaitu Adam. Ya, dia mengatakan aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Masa aku yang tercipta dari api sujud kepada yang tercipta yang diciptakan dari tanah? Maka inilah dua penyebab yang menjadikan dia tersesat dari jalan Allah Ta'ala, karena kesombongan dan karena meremehkan orang lain. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, apabila seorang ada di antara sifat dalam dirinya dan masing-masing lebih tahu tentang dirinya, maka introspeksilah, perbaikilah, tawaduklah, rendahkanlah diri kita, rendahkanlah hati kita kepada kebenaran. Apabila kebenaran datang, sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan kami menaati. Kalaupun seorang belum mampu melaksanakannya, mintalah ampun pada Allah Ta'ala, mohonlah ampunan pada Allah Ta'ala, tapi akuilah bahwa yang benar itu adalah benar, yang hak adalah yang hak, dan yang batil itu adalah batil. Yang ketiga, di antara penyebab terhalangnya hidayah dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah karena hasad dan dengki, karena iri. Dan ini adalah penyakit ahlul kitab, penyakitnya Yahudi. Dia hasad kepada Rasulullah, mereka hasad kepada Rasulullah SAW karena beliau diutus bukan dari garis keturunan Bani Israel, tapi dari cucu Nabi Ismail alaihissalam. Padahal mereka tahu betul bahwa akan diutus seorang Rasul yang di akhir zaman atau yang terakhir, yaitu dan sudah dekat masanya. Sehingga mereka pun tahu karena telah tertera dalam kitab-kitab mereka. Dan oleh karena itu pula orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, mengapa mereka tinggal di kota Madinah? Karena telah ada dalam kitab-kitab mereka bahwa tempat hijrah Nabi tersebut di sebuah kota yang dikelilingi oleh gunung. Sehingga mereka menempati kota Madinah karena sudah ada ciri-ciri tempat hijrahnya Nabi tersebut. Namun tatkala Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala dan dia bukan dari golongan mereka, maka muncullah hasad dan dengki sehingga mereka menolak kebenaran, padahal mereka tahu kebenaran yang Allah berikan pada mereka. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, hasad adalah penyakit yang sangat berat, menggugurkan amal-amal seseorang. Oleh karena itu barang siapa yang ada hasad dalam dirinya, ayo periksa, introspeksi diri, hilangkanlah dari sifat tersebut.
dan mohonlah pertolongan pada Allah Ta'ala. Allah menurunkan satu surat dalam Al-Quranul Karim. Mohon perlindungan dari kejahatan orang-orang yang hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara penghalang-penghalang manusia dari hidayah adalah fanatisme buta kepada person-person tertentu, kepada tokoh-tokoh tertentu, meskipun mereka menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya SAW. Tapi karena fanatisme, maka tetap taat kepada mereka. Padahal mereka memerintahkan menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, menyimpang dari tauhid, menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Namun fanatisme telah penuh dalam diri seseorang, maka dia fanatik, sehingga dia membuang hidayah Allah Ta'ala, lalu dia mengambil apa yang jelek dari apa yang diajarkan oleh manusia. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penghalang-penghalang hidayah itu banyak. Di antaranya pula adalah karena mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu setelah datangnya dalil, setelah datangnya petunjuk, tapi dia tetap mengikuti hawa nafsunya. Seorang apabila telah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia tidak akan mengenal dalil, tidak akan ada Al-Quran dan Sunnah, padahal dia hafal Quran dan Sunnah. Namun hawa nafsunya telah menguasai hatinya. Hatinya telah hitam, pekat, karena hawa nafsu telah menguasai dirinya. Maka dia menolak kebenaran itu karena mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa orang atau hati yang telah dikuasai oleh hawa nafsu itu, dia tidak akan mengenal al-ma'ruf, dan dia tidak akan mengenal lagi yang mungkar. Bisa jadi yang mungkar menjadi ma'ruf, yang ma'ruf menjadi mungkar. Semoga Allah melindungi kita dari itu semuanya, dan semoga Allah senantiasa menetapkan hidayah ini pada kita. Dan hendaklah kita terus berdoa mohon pada Allah Azza wa Jalla hidayah dan petunjuk dan ketetapan di atas agama Allah, sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sejumlah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar seorang tetap berada di atas hidayah. Di antaranya doa yang beliau ajarkan pada kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon pada Engkau petunjuk. Petunjuk di sini baik petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat ataupun petunjuk berupa amal yang soleh, dalam arti mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Petunjuk di sini ada Islam dengan semua ajarannya, Islam dengan semua ketentuannya, dengan semua syariatnya. Karena inilah agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala di langit dan di bumi, dan diridhai oleh Allah Ta'ala bagi orang yang datang dengan membawa Islam di hari kiamat kelak. Maka beliau minta pada Allah al-huda. Allahumma inni as'aluka al-huda. Kalau seorang mempunyai petunjuk tapi dia tidak bertakwa pada Allah Ta'ala, maka ini pun minus. Sehingga beliau kemudian meminta yang kedua, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa. Aku mohon pada Engkau ketakwaan ya Allah. Seorang kalau punya hidayah tapi tidak dalam dirinya, bisa saja dia melanggar, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal afaf. Beliau mohon pada Allah Ta'ala yang ketiga adalah agar menjaga kehormatan dirinya, yaitu menjaga hal-hal yang haram sehingga beliau tidak mengamalkannya, atau makan dari yang haram sehingga akan merusak ya amal perbuatannya. Jadi doa yang terpenting juga kita mohon afaf agar kita dilindungi oleh Allah Ta'ala, kita mampu menjaga kehormatan diri kita dan menjaga lisan, dan menjaga perut, dan menjaga kemaluan. Kemudian yang keempat yang diminta oleh Nabi SAW kepada Allah adalah wal ghina. Al-ghina yaitu kepuasan, agar selalu bersyukur pada nikmat Allah Ta'ala. Tidak banyak mengeluh, apalagi mengeluh pada manusia, curhat pada manusia, tidak ada gunanya. Tempat curhat kita Allah Rabbul Alamin. Bangunlah di malam hari, solatlah
Mintalah pada Allah Ta'ala. Itu tempat curhat kita adalah kepada Allah Ta'ala. Dan kita bersyukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kita terus berdoa pada Allah Ta'ala untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin al-mustad'afin, yang mereka lemah, yang mereka tertindas, yaitu di Palestina. Semoga Allah memberikan kepada mereka jalan keluar yang terbaik. Allah menerima para syuhada mereka, dan Allah memberikan kemenangan pada mereka, serta Allah menghancurkan Yahud dan orang-orang yang bersama mereka. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم كن معهم اللهم إنك على كل شيء قدير اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة